Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 26 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dengan judul Bukan Sisa Tapi Sempurna. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat 50 kait tembaga dan memasukkan kait itu ke dalam lubang-lubang tadi. Lalu menyambung kemah itu sehingga menyatu. Bagian yang lebih pada kain tenda kemah itu, separuh dari kain itu harus dibiarkan tergantung di sebelah belakang kemah suci. Kelebihan dari panjang kain tenda itu, sehasta di sisi yang satu, sehasta di sisi yang lain, harus dibiarkan tergantung pada sisi-sisi kemah suci yang melindunginya di satu sisi dan di sisi yang lain. Keluaran 26 ayat 1-13 khususnya menyoroti bagaimana setiap bagian kemah suci terhubung dengan erat. Bagaimana detail diperlihatkan dengan seksama. Ayat-ayat ini bukan hanya tentang pembangunan fisik sebuah kemah, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai individu dan sebagai komunitas iman harus saling terhubung, saling melindungi, dan saling melayani dengan sepenuh hati. Pada ayat 11 menekankan pentingnya kaitan tembaga yang menghubungkan semua bagian pada kemah suci menjadi satu kesatuan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam iman dan komunitas, kita dipanggil untuk bersatu dan saling terhubung. Setiap individu dan bagian-bagian kemah memiliki peran penting dan berfungsi maksimal, tetapi terhubung dengan kait yang lain. Kait-kait tembaga yang kokoh dipasang untuk menyatukan tirai-tirai itu. Dengan begitu, kemah suci tidak hanya berdiri indah, tetapi juga terlindungi dan sempurna. Allah bukan hanya memperhatikan kemegahan luar saja, tetapi juga perlindungan bagi yang ada di dalamnya. Kemudian dalam Keluaran 26 ayat 12-13 ini juga mencatat bahwa ada kelebihan kain yang menjuntai di bagian belakang dan sisi dari kemah-kemah itu. Kain ini bukan hanya sekedar hiasan atau pengisi ruang kosong, tetapi memiliki makna lebih, yaitu adalah tentang perlindungan Tuhan yang nyata atas setiap bangsa Israel. Karena kain yang menjuntai memastikan tidak ada celah terbuka sehingga kemah terlindung dari panas, dingin, dari debu. Tanpa kain yang berlebih, bagian sisi dan belakang bisa terbuka atau hanya tertutup sebagian saja. Hal ini menonjolkan prinsip rancangan Allah selalu lengkap dan menyeluruh. Tuhan tidak hanya melindungi bagian depan yang terlihat saja, tetapi juga sisi dan belakang yaitu adalah bagian yang tidak terlihat atau tidak terperhatikan. Dalam renungan ini kita diingatkan bahwa Allah memperhatikan detail hidup kita, termasuk hal-hal yang menurut kita mungkin itu tidak penting. Tirai yang menggantung dan tidak terlihat oleh orang lain tetap memiliki fungsi di mata Tuhan. Seringkali kita merasa ada bagian hidup kita atau pelayanan kita yang mungkin tersembunyi dan tidak dihargai oleh orang lain. Namun di mata Tuhan, itu bukanlah kelebihan yang sia-sia, melainkan itu adalah perlindungan dan penyempurnaan bagi pekerjaan Tuhan. Bayangkan saudara, sebuah payung yang mungkin terlalu besar untuk satu orang, payung itu mungkin nampak berlebih. Tetapi saat hujan datang, justru payung itulah yang memastikan tidak ada bagian tubuh yang basah. Begitu juga dengan kasih Tuhan bagi setiap kita. Ia memberi kita perlindungan yang melampaui apa yang kita pikirkan. Sehingga kita perlu mengetahui bahwa Dia menutup segala celah yang harusnya itu tertutup. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, sudahkah hari ini kita menyadari bahwa banyak perlindungan Tuhan yang dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin kurang kita perhatikan? Saudara, Keluaran 26 ayat 1-13 ini menegaskan bahwa Allah adalah perancang yang penuh perhatian. Tidak ada detail yang terlewat dari matanya, seperti tirai dan kait kemah suci. Hidup kita yang baik tampak maupun yang tersembunyi dipakai Tuhan untuk melindungi, menyempurnakan dan memberkati. Marilah hari ini kita percaya dan seluruh hidup kita dengan kesadaran penuh bahwa kita menyadari kasih-Nya selalu lebih dari cukup dan kasih-Nya selalu menutupi segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan sehingga hari ini kami bisa memperoleh perlindungan daripada Tuhan.
Ajar kami untuk menyadari bahwa banyak detail-detail yang Tuhan perhatikan dalam hidup kami, karena itu adalah kebaikan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika banyak detail-detail atau bahkan perintilan dalam hidup kami yang kami sering abaikan, sehingga itu menjadi kelalaian hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk mengerti, bahkan kami bisa memahami setiap detail-detail yang Tuhan taruh di hidup kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang pagi hari ini, agar di pagi hari ini kami terus dapat melakukan berbagai aktivitas dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan bahkan kami mohon kepada Tuhan agar perlindungan Tuhan yang nyata turun atas setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.